Bab 27, Hari Pelatihan Militer, 5. Laporkan ke instruktur, mereka bertiga demam tinggi, dan sekarang saya telah membantu mereka menurunkan demam. Mereka sedang beristirahat di asrama, kata Hua Feng dengan keras. Mengerti, Hua Feng benar, jawab mereka. Ayo pergi. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lihat ke kanan, lihat ke depan. Berdiri tegak, istirahat, dibubarkan. Dengan perintah instruktur, semua orang pergi. Saudara Hua, mengapa ketiga orang itu berpura-pura sakit? Tanya Jurenyi dengan bingung. Bukan karena mereka tidak mau melipat selimut. Mereka bertiga tidak menutupi selimut tadi malam, dan mereka pilek serta demam pagi ini, jawab Hua Feng, merasa bahwa anak-anak kaya ini sedikit konyol. Setelah mereka bertiga selesai makan, Yo Chong dan Jurenyi kembali ke asrama untuk bermain game. Bagaimanapun, sekarang keduanya memiliki energi. Hua Feng membantu Su Ying dan mereka bertiga membuat makanan ringan dan membawanya ke asrama mereka. Ketika mereka tiba di asrama mereka bertiga, mereka menemukan bahwa mereka masih tidur. Hua Feng pun membangunkan mereka. Kalian bertiga, bangun dan makan dulu, kata Hua Feng sambil mengguncang mereka. Ketika mereka bertiga bangun, meskipun mereka lapar, mereka memiliki sedikit nafsu makan, jadi mereka hanya makan sedikit. Kalian bertiga, ingatlah untuk minum banyak air. Itu akan membantu kalian pulih. Di masa depan, ketika kalian sehat, kalian harus menutupi selimut di malam hari. Jika kalian tidak tahu cara melipat selimut, saya akan membantu kalian melipatnya, kata Hua Feng memberikan beberapa saran sebelum pergi. Pada saat ini, mereka bertiga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun mereka seumuran dengan Hua Feng, mereka merasakan cinta saudara laki-laki mereka untuk adik laki-laki mereka di hati mereka. Selama beberapa hari, Hua Feng membawakan mereka makanan dan air sampai mereka pulih sepenuhnya. Hari-hari hampir tidak berubah, berlatih saat waktunya berlatih. Tentu saja, Hua Feng berkembang sangat cepat. Yo Chong dan Jurenyi melatih Hua Feng dengan permainan CX. Mereka bertiga melakukan jaringan LAN. Mereka bertiga memasuki sebuah distrik bersama, sementara Hua Feng sendirian, dan mereka berdua berpasangan. Pada awalnya, Hua Feng hampir ditembak di kepala oleh kedua orang itu, tetapi perlahan, Hua Feng sesekali memenangkan mereka dan menembak kepala mereka. Kemudian, Hua Feng membuang pistolnya, memegang pisau sendirian, dan menyerang mereka dari belakang, membunuh mereka hampir setiap saat. Kedua orang itu marah, namun juga merasa senang. Karena semakin kuatnya Hua Feng, peluangnya untuk memenangkan permainan CX semakin besar setelah pelatihan militer. Pada pagi hari tanggal 5 September, Hua Feng pergi ke pantai untuk melatih keterampilan dasar seperti biasa. Namun, dia bertemu dengan instrukturnya. Hei, kamu di sini, instruktur, kata Hua Feng sambil tersenyum. Aku menunggumu di sini, jawab Zuo Lei dengan senyum, tanpa jejak keseriusan saat ini. Hua Feng menatapnya dengan bingung. Aku telah mengamatimu selama beberapa hari terakhir. Apakah kamu melatih keterampilan dasar seni bela diri? Tanya Zuo Lei sambil tersenyum. Hua Feng tahu bahwa dia tidak bisa mengungkapkan masalah seni bela diri kepada siapapun, tetapi dia masih mengangguk. Aku tidak tahu siapa yang mengajarimu, tapi aku perhatikan beberapa latihanmu tidak dilakukan dengan benar. Misalnya, ketika kamu berlatih kaki vertikal dari latihan kaki, kaki diluruskan dan bercabang maju mundur dalam garis lurus. Mendarat di bagian belakang kaki kiri dengan jari-jari kaki terbalik, kemudian pukul tanah dengan kaki kanan di sisi depan, kencangkan punggung kaki di tanah, dan angkat lengan secara horizontal dengan telapak tangan di samping, bergantian di antara kaki, jelas Zuo Lei sambil mendemonstrasikan tindakan itu kepada Hua Feng. Hua Feng melihatnya dan tahu bahwa dia adalah seorang ahli. Hua Feng melatih semua keterampilan dasar untuk Zuo Lei, dan Zuo Lei, melalui serangkaian tindakannya, membantunya memperbaiki beberapa kesalahan dan yang tidak ada. Dalam beberapa hari berikutnya, Hua Feng tidak memperhatikan kedatangan Zuo Lei. Jadi, setelah setiap latihan, dia duduk sendirian di bebatuan besar di pantai, memandang ke laut dan langit. Kemudian, dia kembali untuk membangunkan Yo Chong dan yang lainnya, lalu pergi ke asrama Su Ying untuk membantu mereka melipat selimut. Su Ying dan ketiga orang itu jauh lebih antusias terhadap Hua Feng, dan mereka tidak lagi memandangnya dengan jijik atau tidak ramah seperti sebelumnya. Pada 17 September pagi, hari itu para siswa tampak bersemangat karena instruktur akan membawa mereka ke area militer yang sebenarnya di sebelah untuk pemotretan langsung. Siswa, berbaris dalam barisan, dipimpin oleh ketua kelas, perintah instruktur. Berdiri tegak, istirahat.
Belok kanan dan berjalan serempak, instruktur melanjutkan. Ketika para siswa berjalan melewati tembok, yang terlihat seperti tembok Berlin, mereka melihat banyak tentara sungguhan berlatih secara intensif. Setiap pagi, saat Hua Feng bangun untuk melatih keterampilan dasar di pantai, dia mendengar teriakan keras mereka. Faktanya, yang tersulit adalah tentara pembebasan rakyat, yang berlatih keras demi kemakmuran dan stabilitas tanah air, pikir Hua Feng. Turun dan lihat ke depan, perintah instruktur sambil mendemonstrasikan dengan pistol. Meskipun para siswa memegang senapan tua tipe 5 atau 6 di tangan mereka semua merasa bersemangat ketika menyentuh senjata asli. Tembak, perintah instruktur. Namun, Hua Feng merasa tidak ada yang spesial hingga dia menyelesaikan tembakan ke-10. Dia tidak tahu apakah tembakannya mengenai target, tetapi dia hanya merasa tangannya gemetar dan pistolnya berasap. Berdiri tegak, istirahat. Besok adalah hari terakhirmu di pangkalan pelatihan militer, dan kamu bisa pergi di sore hari. Bagaimana kalau kita memeriksa hasil pelatihanmu dalam setengah bulan terakhir? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menjadi nomor 1? Tanya instruktur. Laporkan ke instruktur, kami yakin, jawab siswa serentak. Oke, bubar. Meskipun semua orang merasa sangat lelah dalam setengah bulan terakhir, dan wajah mereka kecoklatan, semua orang terlihat jauh lebih kuat, terutama anak-anak kaya itu, yang dulu berjalan lemah, tetapi sekarang berjalan dengan kuat. Setelah Hua Feng dan mereka bertiga selesai makan, mereka kembali ke asrama, membaca buku kedokteran sebentar, dan setelah bermain CX, mereka siap untuk tidur. Yo Chong dan yang lainnya menyuruh Hua Feng untuk tidak tidur dulu dan mengemas barang-barangnya terlebih dahulu, sehingga besok setelah latihan, dia bisa segera kembali. Mereka berdua tidak sabar untuk segera terbang kembali. Mereka tidak berani menonton film Sisterland di sini, dan tidak ada internet di sini, jadi mereka tidak bisa melihat yang terbaru. Hua Feng memikirkannya, lalu mengemas semuanya kecuali sikat gigi yang belum dibersihkan ke dalam tas kecilnya. Tidak ada kata-kata sepanjang malam. Keesokan harinya, pukul 5.30, Hua Feng bangkit dari tempat tidur seperti biasa. Ketika dia datang ke pantai, dia berlatih keterampilan dasar seni bela diri, kemudian berlari beberapa putaran, duduk di atas batu besar, dan melihat ke laut. Laut, aku akan pergi dari sini besok. Terima kasih, aku telah belajar banyak kebenaran tentang menjadi seorang pria, pikir Hua Feng dalam hati. Ketika Hua Feng melihat ke pantai sebelah kiri, dia melihat seorang pria dan wanita muda berpegangan tangan, berbicara dan tertawa di pantai. Mungkin karena dia merasa kesepian di dalam hatinya, atau mungkin dia tidak ingin bertemu dengan pemuda dan wanita itu, Hua Feng memutuskan untuk kembali ke asrama lebih awal. Tepat ketika Hua Feng ingin berjalan menuju asrama, hal yang tidak terduga terjadi. Bab 28, Sesuatu yang Salah. Pada tanggal 1 September 2005, seorang wanita mengenakan rok panjang guizhou merah cerah, disulam dengan berbagai pola adat istiadat etnis Miao yang kuat dengan benang emas. Di kepalanya terpasang topi bunga kecil yang lucu dan menggemaskan, serta bulu putih di pinggirnya. Ia juga mengenakan sepatu bordir di kaki kecilnya. Meskipun dia tampak kotor, jelas bahwa ia telah lama berada di kereta, dan kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Namun, ia memiliki sepasang mata Phoenix yang memukau. Meski wajahnya penuh kelelahan dan stres, wajahnya tetap tampak mungil dan halus, dengan kecantikan yang mempesona, seolah-olah dia adalah blasteran. Kulitnya halus dan putih seperti dadi susu kambing, transparan seperti anggur kristal, membuat orang terpesona untuk melihatnya lebih lama. Takut tatapan tersebut menyentuh hatinya, ia mencoba menyembunyikan dirinya. Qi Mengyao, seorang gadis Miao dari Guizhou, yang awalnya tidak cukup memenuhi standar untuk masuk Universitas Jiaotong, berhasil diterima berkat kebijakan ujian masuk untuk etnis minoritas, yang memberinya tambahan 20 poin. Kemampuannya dalam komputer pun luar biasa. Ia memenangkan tempat pertama di kompetisi komputer Provinsi Guizhou, yang memungkinkannya diterima di Universitas Jiaotong Shanghai meski seharusnya tidak memenuhi kriteria. Meskipun berasal dari suku Miao, Qi Mengyao sangat menyukai budaya Han sejak kecil dan gemar berpetualang ke dunia luar. Kali ini, dia mengabaikan hambatan dari keluarganya dan diam-diam mendaftar untuk jurusan komputer di Universitas Jiaotong Shanghai. Ia bepergian sendirian dengan kereta api dari Guizhou, menempuh perjalanan 1 hari 1 malam, tiba di stasiun kereta api Shanghai, dan akhirnya menuju ke Sekolah Ilmu Komputer Universitas Jiaotong, yang terletak di kampus utama bersama sekolah-sekolah lainnya seperti Sekolah Bahasa Asing, Sekolah Kedokteran Cina dan Barat, dan Perguruan Tinggi Antai.
Yao Daxing, meskipun tidak terlalu tampan, lebih menarik dibandingkan Hua Feng, dengan penampilan yang lebih rapi berkat pakaian mahal dari keluarganya yang kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di Shanghai dengan penghasilan tahunan jutaan yuan, meskipun jumlah itu terasa sangat kecil dibandingkan dengan keluarga besar lainnya. Pakaian yang dikenakannya bernilai puluhan ribu yuan, yang semakin membuatnya tampak lebih menarik. Saat Qi Mengyao memasuki kampus, Yao Daxing langsung terpesona oleh kecantikannya. Ia dengan antusias membantu Qi Mengyao, dan ketika mengetahui bahwa mereka berada di jurusan yang sama, keinginan untuk lebih dekat semakin kuat. Yao Daxing terus mengajak Qi Mengyao berbicara, dan seringkali menceritakan kisah-kisah menarik yang membuat Qi Mengyao tertawa. Dalam benaknya, Yao Daxing berpikir dia adalah pria yang berpengetahuan luas dan tampan. Setelah beberapa hari, Yao Daxing semakin dekat dengan Qi Mengyao dan berusaha untuk membangun hubungan lebih dalam dengan si gadis cantik ini. Pada tanggal 17 September 2005, pukul 6 sore, instruktur mengumumkan akhir dari pelatihan militer mereka, dan Yao Daxing segera menelepon Qi Mengyao. "Mengyao, besok kita akan mengakhiri pelatihan militer kita. Pagi besok, ayo kita bangun lebih pagi dan pergi ke pantai untuk menyaksikan matahari terbit," kata Yao Daxing dengan lembut. "Baiklah. Besok kamu tunggu aku." Qi Mengyao mengangguk. Baginya yang baru pertama kali melihat laut, dia sangat ingin melihat matahari terbit di pantai, meskipun karena jadwal pelatihan yang padat, dia tidak sempat mengunjungi pantai sebelumnya. Yao Daxing tersenyum licik dalam hati, "Besok, cantik, aku akan merebut ciuman pertama darimu, dan kemudian memelukmu sesuka hatiku." Pagi hari berikutnya, Yao Daxing bangun lebih pagi dan menunggu tidak jauh dari asrama Qi Mengyao. Qi Mengyao juga keluar lebih awal untuk menyaksikan matahari terbit di atas laut. Ketika dia keluar, Qi Mengyao hanya mengenakan mantel tipis. Yao Daxing memandang dengan penuh minat, menyadari bahwa inilah saat yang ditunggu-tunggu. Mereka berjalan menuju pantai, dan Yao Daxing ingin melepaskan genggaman tangannya, tetapi Qi Mengyao melangkah lebih cepat darinya. Ketika mereka mendekat ke pantai, Yao Daxing merasakan betapa lembutnya tangan Qi Mengyao, dan ia terus berbicara manis di telinga gadis itu. "Perbesar, ada keong yang indah di sana," kata Yao Daxing sambil menunjukkan ke arah keong yang terlihat di pantai. Keong tersebut berwarna hijau zamrud, seperti permata yang tergeletak tenang di pantai. Bagi keluarga Yao, itu tidak ada artinya, karena mereka memiliki harta yang lebih besar. "Perbesar, kamu ambilkan untukku," pinta Qi Mengyao dengan senyum lembut. Awalnya, Yao Daxing berniat mengambilnya untuk memenangkan hati Qi Mengyao. Namun, ketika ia mendekat, ombak besar datang tiba-tiba, membuatnya terkejut. Ia buru-buru mencoba menarik Qi Mengyao kembali, namun Qi Mengyao melepaskan tangannya dan berjalan ke arah keong. Saat Yao Daxing kembali ke asrama sendirian, ia menyadari bahwa kecantikan itu tidak bisa digenggam begitu saja. Keindahan bisa hilang kapan saja, dan tanpa hidup, apa yang bisa ditemukan? Hua Feng, yang sedang berjalan kembali, mendengar suara ombak yang keras. Ia melihat pasangan itu, pria itu berlari ke asrama, sementara wanita itu ketakutan dan tertinggal di pantai. Hua Feng tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, ia segera berlari menuju gadis itu. Setibanya di sisi Qi Mengyao, Hua Feng meraih tangannya, dan ombak besar menghantam mereka, membuat keduanya terjatuh ke tanah. Meskipun Hua Feng bisa saja kembali sendirian, ia memilih untuk meraih tangan Qi Mengyao dan menariknya maju. Namun, Qi Mengyao kelelahan dan hampir tidak memiliki tenaga. Gelombang besar menghantam mereka berdua, mendorong mereka lebih dalam ke dalam air. Hua Feng tidak menyerah, dan dengan bantuan Qi Mengyao, ia berenang ke pantai. Saat itu, Qi Mengyao memeluk Hua Feng erat-erat, menganggapnya sebagai penyelamat hidupnya. Banyak orang pernah mengalami hal serupa, ketika seseorang diselamatkan dari air, mereka akan memeluk erat, bahkan mencekik leher atau menggenggam dengan kuat, terengah-engah. Ini mungkin adalah kerinduan manusia akan hidup. Namun, ketika mereka hampir mencapai pantai, gelombang besar kembali menghantam mereka, dan keduanya hilang, seolah-olah tak pernah ada dua orang di dunia ini. Bab 29, Setelah Kecelakaan, 1. Dalam 10 hari terakhir, Zuo Lei diam-diam menonton keterampilan pelatihan dasar Hua Feng di tempat di mana Hua Feng tidak bisa melihat. Namun, hari ini saya pergi untuk mempersiapkan pengaturan tempat pertemuan bagi para pemimpin wilayah militer dan sekolah untuk melakukan peninjauan. Saya tidak datang untuk melihat Hua Feng, tetapi saya tidak mengharapkan sesuatu terjadi. Ketika Zuo Lei, setelah mengatur, datang ke pantai, dia menemukan seorang pemuda dalam keadaan linglung,
tetapi tidak menemukan Hua Feng, dan tiba-tiba memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Apa yang terjadi? Apakah Anda melihat seorang pemuda? Zolei bertanya dengan keras. Saya melihatnya, tetapi SB itu, untuk menyelamatkan teman sekelas perempuan di kelas saya, tersapu oleh laut. Yo Dacheng berkata dengan tenang bahwa meskipun dia merasa menyesal karena tidak bisa mendapatkan pertama kalinya dengan kecantikan, dia tidak menyesal. Jika Anda menyelamatkan Chi Mengyao, maka dialah yang akan tersapu. Apa? Anda mengatakan bahwa pemuda itu tersapu laut untuk menyelamatkan teman sekelas perempuan di kelas Anda? Zuo Lei masih bertanya dengan ragu, dia tidak percaya bahwa Hua Feng akan mati seperti ini. Iya? Seorang pemuda yang tingginya 1,8 meter dan mengenakan pakaian yang sangat murah. Yo memperbesar kepastian dari kata tersebut. Kapan? 5 menit yang lalu. Pada saat ini, Zuo Lei sangat menyesalinya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kepala, maafkan aku tidak melindungi Hua Feng. Sekarang kita harus segera melapor ke kepala dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mencari, mungkin Hua Feng masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Zorai berpikir sambil berjalan. Pada saat ini, Zhang Guohao, yang mengenakan pakaian kasual, sedang duduk di bawah pohon, membaca buku dan sarapan pada saat yang sama, di sebelah pengawal dari terakhir kali. Melihat Zuo Lei datang dengan panik, Zhang Guohao sedikit tidak senang. Sebagai seorang militer yang baik, setiap saat, tenanglah. Xiao Zuo, apa yang kamu lakukan dengan panik? Zhang Guohao bertanya dengan bingung. Dan Yu Zhongzhou, yang merupakan saudara laki-laki yang baik, menatapnya dengan bingung. Kepala, aku minta maaf padamu, aku tidak melindungi Hua Feng. Kata Zore menyesal. Ada apa? Zhang Guohao berkata dengan tenang. Pagi ini, Hua Feng tersapu laut untuk menyelamatkan teman sekelas wanita dari kelas lain. Kata Zore, dan matanya basah entah bagaimana. Apa? Tersapu laut. Zhang Guohao bangkit dari kursinya dan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ya, air pasang hanya 7 menit yang lalu. Xiao Yu, kamu segera pergi dan ikuti perintahku, kirim kapal yang mampu melaut, dan cari mereka berdua dengan hati-hati. Singkatnya, hidup adalah melihat orang, kematian untuk melihat mayat. Zhang Guohao berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kepala. Kanan Zhongzhou buru-buru keluar untuk memberi perintah, untuk Hua Feng, sekarang dia mengaguminya dari lubuk hatinya. Xiao Zuo, kamu pergi dan ambil gambar yang diambil oleh monitor di Gang Yun dan tonton. Zhang Guohao menghela nafas dan berkata, iya. Ketika Zore hanya ingin keluar, seorang pria militer berseragam militer masuk. Laporkan ke Kepala Zhang, seorang pria dan seorang wanita tersapu oleh laut di pantai. Komandan Zhong berkata tanpa tergesa-gesa. Ketika para prajurit di ruang pengawasan geng mengetahuinya, mereka melaporkannya kepada komandan mereka. Dan kepala desa melapor kepada atasannya, tingkat demi tingkat demi tingkat, sampai sekarang, kepada Zhang Guohao. Dan sekarang 8 menit lagi dari apa yang terjadi. Mengerti, kali ini kamu memerintahkan kapal untuk menemukan pria dan wanita itu. Hidup berarti melihat orang, dan mati berarti melihat mayat. Zhang Guohao berkata dengan sangat serius. Dan ketika Komandan Zhong melihat ekspresi Zhang Guohao, dia menemukan bahwa dia jauh lebih serius dari sebelumnya. Ya, kepala. Komandan Zhong menunjuk tangannya dan memberi hormat, dan segera berjalan keluar. Ketika Zuo Lei mengambil gambar itu dengan monitor, mereka berdua tidak bisa menahan tangis saat melihatnya. Melihat penampilan Yo Dacheng dan Hua Feng, tak satu pun dari mereka tahu harus berkata apa. Mengapa anak muda yang sama memiliki kesenjangan yang begitu besar? Xiao Zuo, beritahu penanggung jawab pelatihan militer, pemimpin Universitas Jiaotong, untuk membatalkan tinjauan ini. Biarkan semua siswa kembali ke sekolah lebih awal. Zhang Guohao menghela nafas dan berkata, ya, kepala, apakah Anda ingin memberitahu sekolah dan keluarga Hua Feng? Zuo Lei bertanya, menahan air mata. Segel masalah ini sekarang, lalu beritahu Anda dalam 3 hari. Setelah Zhang Guohao selesai berbicara, dia melambaikan tangannya untuk membiarkannya keluar, dan dia harus memikirkan bagaimana menangani masalah ini. Bagaimanapun, itu keluar dari wilayah militer, dan itu tersebar. Reputasi distrik militer, dan reputasi negara tidak baik. Anda bisa kembali ke sekolah lebih awal, beberapa orang senang, beberapa orang khawatir. Yo Chong dan Ju Renyi, yang sedang tidur, bangun dan menemukan bahwa hari sudah jam 8. Namun, mereka bertanya-tanya, mengapa mereka tidak melihat Hua Feng. Biasanya,
mereka akan membangunkan mereka pada pukul 6.30. Namun, sekarang sudah jam 8, kemana Hua Feng pergi? Keduanya bergegas ke tempat latihan. Mereka bertiga di asrama Suying juga merasa sangat aneh. Di masa lalu, Hua Feng akan membangunkan mereka pada pukul 6.30 dan kemudian membantu mereka melipat selimut, tetapi sekarang mereka telah tidur sampai jam 8, dan mereka belum melihat Hua Feng. Mereka bertiga melipat selimut dengan sembarangan dan bergegas ke tempat latihan. Namun, ketika kelima orang ini datang ke tempat latihan, kecuali Hua Feng, teman sekelas lainnya ada di sini. Kemana Hua Feng pergi? Suying, tanya Yo Chong, yang terus melihat sekeliling. Kami tidak tahu, aku masih ingin bertanya padamu. Ju Renyi berkata dengan marah. Maukah kamu pergi ke instruktur? Seorang teman sekelas di sebelahnya berkata. Ketika mereka melihatnya, mereka menemukan bahwa instruktur juga tidak ada di sini. Namun, setelah beberapa saat, mereka menemukan instruktur berjalan ke arah mereka sendirian. Berdiri tegak, istirahatlah. Biarkan Anda kembali ke sekolah lebih awal, tetapi tetap aman. Zole berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka bisa kembali ke sekolah lebih awal, mereka bersorak. Yo Chong dan Ju Renyi sama, hati mereka sudah terbang ke Sister Lan, di sana. Tiba-tiba teringat pada Hua Feng. Instruktur, kemana Hua Feng pergi? Yo Chong memandang Zuo Lei, yang hendak pergi, dan buru-buru berlari untuk bertanya. Namun, alih-alih menjawabnya, Zorei berjalan lebih cepat. Untuk beberapa alasan, ketika dia memikirkan Hua Feng, dia tidak bisa menahan tangis lagi. Seorang pria berdarah tanpa air mata, belum lagi dia masih seorang prajurit berdarah besi. Mereka berlima buru-buru berlari menuju instruktur, mereka ingin tahu kemana Hua Feng pergi. Mereka mengetahui bahwa instruktur ingin pergi, dan mereka buru-buru mengelilinginya. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Kata Zolei sambil menghela nafas. Laut yang tak terbatas, bisakah dia masih hidup? Instruktur, kemana dia pergi? Yo Chong melihat ekspresi instruktur dan menebak bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Hua Feng. Apakah kamu melihat salah satu perahu? Zore bertanya, menunjuk ke kapal di laut. Dan Yo Chong dan yang lainnya hanya mengetahui saat ini bahwa mereka biasanya tidak melihat satu kapal pun di laut, tetapi sekarang, bahkan kapal perusak telah menemukan beberapa lagu. Di pagi hari, Hua Feng tersapu oleh gelombang laut untuk menyelamatkan teman sekelas wanita dari kelas lain. Zuo Lei tahu bahwa mereka berdua adalah saudara laki-laki Hua Feng, jadi dia memberitahu mereka. Apa? Kamu mengatakan bahwa Hua Feng tersapu oleh laut. Yo Chong tidak bisa menahannya dan berteriak keras. Saat ini, hatinya sangat tidak nyaman. Yang lain juga tenggelam. Ketika seorang pria dan seorang wanita pergi berjalan-jalan di pantai, ketika air pasang mendekat, pria itu melarikan diri sendirian, dan wanita itu pergi untuk mengambil keong dan tertegun oleh air pasang yang tiba-tiba. Hua Feng, yang berlari kembali, mengetahuinya dan buru-buru berjalan ke gadis itu untuk menyelamatkannya. Hua Feng memiliki dua kesempatan untuk berjalan dengan aman, tetapi dia tidak. Kamu punya teman sekelas yang baik, kata Zore sambil merokok dan melihat ke laut yang tak berujung. Yo Chong dan Ju Renyi, ketika mereka mendengar ini, mereka duduk di tanah dan tidak bisa menahan tangis. Memikirkan potongan-potongan bergaul dengan Hua Feng selama lebih dari setengah bulan, saya tidak bisa menahan tangis. Dan Suying, mereka bertiga, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air mata dari mata mereka. Hua Feng telah mendapatkan teman sejati, tetapi apakah dia tahu saat ini? Bab 30, setelah kecelakaan, 2. Instruktur, bisakah kita tinggal di sini dan menunggu kabar dari Hua Feng? Yo Chong memandang Zuo Lei dengan memohon. Ketika empat lainnya mendengar ini, mereka juga menatapnya. Tidak, kamu bisa kembali dengan kelas. Kepala wilayah militer telah memerintahkan kalian untuk meninggalkan pangkalan pelatihan militer dan kembali ke sekolah. Masalah ini telah diblokir oleh militer, jadi jangan membicarakannya ketika kalian kembali, perintah Zore. Tanpa daya, mereka berempat harus kembali dengan kelas. Semua teman sekelas mereka segera menyadari ada satu orang lebih sedikit di dalam mobil, tetapi mereka tidak tahu kemana Hua Feng pergi. Pada saat itu, beberapa anak kaya mulai mendiskusikan bagaimana Hua Feng yang lusuh berpakaian dan bagaimana dia bermain megah di depan instruktur selama pelatihan militer. Mereka tertawa sambil berbicara. Apa? Siapa yang masih membicarakan kakakku? Aku akan langsung melemparkannya keluar dari mobil. Ju Renyi berkata dengan keras. Pada saat itu, mereka semua kesal dan khawatir tentang apakah Hua Feng masih hidup atau tidak. Mereka berkata bahwa jika Hua Feng tidak kembali,
Itu tidak masalah. Yo Chong juga memandangi anak-anak kaya itu dengan mata merah. Ketika Ju Renyi baru saja berteriak, orang-orang itu diam. Mereka mulai berpikir, meskipun pakaian Hua Feng memang lusuh dibandingkan dengan mereka, pakaian Hua Feng sangat bersih dan rapi. Adapun soal bermain prestise, Hua Feng tidak pernah melakukannya. Mungkin mereka melihat seorang anak laki-laki malang yang bisa menjadi pemimpin regu, dan mereka tidak yakin dengan itu. Mereka tidak berani mengatakannya di depan instruktur, dan sekarang setelah kembali, mereka baru memunculkan ketidakpuasan batin mereka. Dengan cara ini, mereka diam-diam naik bus kembali ke Sekolah Hubungan Internasional Universitas Jiaotong. Yo Chong dan Ju Renyi mengendarai Honda kembali ke asrama dan turun dari sisi kiri dan kanan dengan sedih. Dikatakan bahwa Li Yakin, yang mengenakan pakaian kasual, berjalan keluar dari rumah kecilnya setelah mendengar suara mobil. Dalam setengah bulan terakhir, Hua Feng diam-diam mendengarkannya bermain piano, dan dia selalu sedikit tidak nyaman. Di masa lalu, dia suka bermain piano untuk dirinya sendiri. Namun, sejak mendengar Hua Feng mengatakan bahwa dia bermain piano dengan sangat baik, Li Yakin tidak lagi menyukai perasaan yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah perasaan yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu mengapa. Sebagai mahasiswa pascasarjana, Li Yakin umumnya mengambil beberapa kursus, kecuali untuk kadang-kadang meneliti topik, dan umumnya belajar mandiri. Jadi, dia punya waktu untuk menjadi konselor bagi mahasiswa baru. Mengapa kamu kembali lebih awal? Hei, Hua Feng tidak kembali bersamamu. Pagi ini, dia tersapu laut untuk menyelamatkan teman sekelas perempuan dari kelas luar, kata Ju Renyi sambil menangis. Apa? Kamu bilang Hua Feng? Wajah Li Yakin penuh dengan ketidakpercayaan terhadap apa yang baru saja dikatakan oleh Ju Renyi. Namun, ketika dia melihat Yo Chong juga mengangguk sambil menangis. Apakah sekolah tahu? Tidak, mengapa? Mengapa sekolah tidak memberitahu saya? Li Yakin bertanya dengan bingung. Meskipun dia ingin menahan air mata, matanya sudah lembab, dan dia berbicara seperti sedang menangis. Militer telah memblokir berita ini, dan baik sekolah maupun keluarga Hua Feng tidak memberitahu, kata Yo Chong pelan. Jadi, bagaimana sekarang? Meskipun Li Yakin beberapa tahun lebih tua dari mereka, dia sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang bisa saya lakukan? Menunggu kabar di asrama, jawab Yo Chong tanpa daya. Meskipun keluarganya adalah keluarga terbesar ke-6 di Shanghai, itu adalah keluarga yang berorientasi bisnis. Namun, militer dikendalikan oleh keluarga Zhang, keluarga pertama di Shanghai. Bisakah dia mengirim kapal dagang keluarganya untuk membantu? Tidak, dan keluarga tidak akan setuju. Yo Chong dan Ju Renyi kembali ke kamar mereka dan duduk diam. Awalnya, mereka ingin menonton film Sister Lan, tetapi saat ini, bahkan jika Sister Lan dan orang-orang sungguhan duduk di sebelah mereka, mereka tidak tertarik. Setelah Li Yakin kembali ke asrama, dia duduk di tempat tidur dan memikirkan bagaimana mengetahui kabar tentang situasi Hua Feng saat ini. Hah? Zhang Yina, gadis itu seharusnya baik-baik saja, pikirnya. Tiba-tiba, Li Yakin memikirkan saudara perempuannya yang baik, Nona Zhang Yina. Nana, kamu di mana? Li Yakin segera mengambil ponselnya, memutar nomor ponsel Zhang Yina, dan buru-buru bertanya. Siapa? Telepon saya begitu awal. Zhang Yina, yang mengenakan piyama kartun Pikachu, menguap dan tidak memuaskan panggilan telepon. Nana, ini aku, adikmu Yakin, di mana kamu sekarang? Li Yakin buru-buru berkata. Ini Sister Qin, aku di sebuah villa di kota, ada apa dengan mencariku sepagi ini? Zhang Yina menjawab dengan malas. Jangan pergi ke sana, aku akan berada di villamu sebentar lagi. Setelah Li Yakin selesai berbicara, dia memutuskan telepon. Di sisi lain, Zhang Yina merasa aneh, mengapa Li Yakin begitu ingin menemukannya? Li Yakin mengenakan pakaiannya untuk keluar, masuk ke mobil Beatle-nya, mengendarai Beatle, dan dengan cepat pergi ke villa keluarga Zhang di kota. Villa termahal di Shanghai tidak diragukan lagi adalah Villa Tangong di distrik Jinshan, Shanghai, dan Villa Teluk Jinyue di Sinsing Pudong, Shanghai. Tangong Villas di distrik Jinshan, Shanghai, terkenal karena kedekatannya dengan laut dan lingkungan yang elegan. Shanghai Pudong Jinyue Bay Villas terkenal karena kedekatannya dengan Sungai Huangpu, transportasi yang nyaman, dan ekonomi yang makmur. Dalam beberapa tahun terakhir, villa-villa dari keluarga besar yang muncul semuanya dibangun di Teluk Jinyue, misalnya, keluarga Chen, keluarga terbesar ketiga di Shanghai, keluarga You, keluarga terbesar ke-6 di Shanghai, keluarga Zhu, keluarga terbesar ke-7 di Shanghai, keluarga Wu, keluarga terbesar ke-9 di Shanghai.
Villa-villa dari beberapa keluarga besar tua dibangun di Istana Tan, distrik Jinshan, misalnya, keluarga Wang, keluarga terbesar kedua di Shanghai, keluarga Su, keluarga terbesar keempat di Shanghai, keluarga Li, keluarga terbesar kelima di Shanghai, keluarga seni bela diri terbesar ke-10 di Shanghai. Karena Villa Tangong di distrik Jinshan, Shanghai berada di distrik Jinshan, dan wilayah militer Tenggara juga berada di distrik Jinshan, villa keluarga Zhang juga dibangun di Dangong. Sebagai seorang perwira, apakah Leslie Cheung memiliki uang sebanyak itu? Tidak, bagaimanapun, ayah Zhang Yina, Zhang Longtian dan ibu Li Zhanyan memilikinya. Zhang Longtian tidak tertarik dengan militer, tetapi dia sangat berbakat dalam bisnis, dan dengan bantuan istri jenius bisnisnya Li Zhanyan, keduanya mengembangkan perusahaan menjadi salah satu dari 500 perusahaan teratas Cina hanya dalam 2 tahun. Faktanya, ada Zhang Guohao, selama mereka bukan idiot, ada banyak orang yang bersedia memiliki kemitraan bisnis dengan keluarga Zhang. Selain itu, Zhang Longtian juga seorang jenius bisnis, dan dengan bantuan Li Zhanyan, istri seorang jenius bisnis, ia telah berkembang menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di Cina dalam 20 tahun, dan telah mendirikan cabang di luar negeri. Villa Zhangjia memiliki luas konstruksi lebih dari 1.600 meter persegi, dan nilai pasarnya diperkirakan mencapai 300 juta yuan. Ketika Li Yakin memarkir Bentley di luar pintu villa, dia mengeluarkan payung wanita merah muda. Setelah mendaftarkan namanya dengan penjaga pintu, Li Yakin menginjak sepatu hak tingginya dan masuk. Yang menarik perhatian Li Yakin adalah taman yang sangat rapi dengan gaya khas Eropa dengan air mancur dan patung, meskipun tidak terlalu besar, tetapi terlihat halus dan elegan. Gaya arsitekturnya melibatkan keluarga kerajaan Inggris, Fontainebleau di Prancis, Florence di Italia, Marbella di Spanyol, dan masih banyak lagi. Li Yakin membuka payung kecil untuk menghalangi air-air mancur, dan berjalan di sepanjang jalan beraspal marmer selama sekitar 10 menit ke lantai dasar villa. Ruang tamu di lantai dasar villa sangat luas, yang dapat menampung lebih dari 20 orang untuk berkumpul atau mengadakan salon di sini, dan juga merupakan tempat pertemuan setengah tahunan untuk manajemen senior perusahaan Zhang Longtian. Jendela dari lantai ke langit-langit di ruang tamu membiarkan cahaya masuk dan terang bahkan saat hujan di luar. Untuk keluarga Zhang, Li Yakin telah banyak berada di sini dan akrab dengannya. Dia dengan cepat naik ke lantai 2, karena Zhang Yina tidur di kamar mewah di lantai 2. Di lantai 2, Li Yakin tahu bahwa taman belakang villa adalah taman bergaya Cina, tetapi dia sedang tidak mood untuk menghargainya saat ini. Taman Cina, meskipun tidak besar, tetapi kornis, pavilion, lengkungan, jalan bambu, dan elemen Cina lainnya tidak kurang, dalam gerimis berkabut memiliki pesona puisi dan lukisan, yang juga dirancang untuk Zhang Guohao. Pada awalnya, melihat bahwa hampir semua villa yang dirancang oleh putranya dirancang menurut orang Barat, Zhang Guohao tidak senang, berpikir bahwa dia mengagumi orang asing. Setelah Zhang Longtian mengetahuinya, dia buru-buru meminta orang untuk mendesain taman bergaya Cina di halaman belakang villa. Namun, karena urusan militer wilayah militer, Zhang Guohao hampir selalu tinggal di rumah wilayah militer, dan villa umumnya ditinggali oleh Zhang Yina, dan orang tuanya jarang tinggal di villa karena pekerjaan. Villa itu tampak sunyi dan hampir tidak ada orang lain yang bisa dilihat kecuali beberapa pengasuh yang sedang membersihkan. Ketukan, ketukan, ketukan. Siapa? Zhang Yina berkata dengan malas. Bab 31, setelah kecelakaan, 3. Nona, ini aku, bukankah aku meneleponmu hanya untuk menyuruhmu bergegas? Li Yakin berkata sedikit marah. Sekarang saya tidak tahu mengapa. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Hua Feng. Saudari Qin, ada apa denganku yang begitu terburu-buru? Zhang Yina membuka pintu dan melihat Li Yakin. Dia tidak menyangka bahwa dia yang awalnya mengira Li Yakin akan tiba dalam waktu lebih dari setengah jam, tetapi sekarang dia tiba dalam waktu kurang dari 15 menit. Aku akan menunggumu di bawah. Kamu cepat dan berpakaian, dan turun untuk menemukanku setelah kamu selesai. Setelah Li Yakin selesai berbicara, dia berjalan ke bawah. Zhang Yina memandang Li Yakin entah kenapa, tetapi masih kembali ke kamar untuk berdandan. Baru pada 15 menit kemudian Li Yakin melihat Zhang Yina turun dari lantai atas. Sebenarnya, sekarang, Zhang Yina relatif cepat. Saudari Qin, kemana kita akan pergi sekarang? Zhang Yina memandang Li Yakin, yang sedang melihat sekeliling, dan berkata, Nana, sekarang ayo segera pergi ke wilayah militer. Li Yakin, saat dia berbicara, meraih tangan Zhang Yina dan berjalan menuju pintu. Saudari Qin,
Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi ke wilayah militer? Zhang Yina memandang Li Yakin dengan bingung dan berkata, saya memiliki seorang siswa laki-laki yang tersapu laut pagi ini untuk menyelamatkan teman sekelas wanita dari kelas lain selama pelatihan militer. Sekarang militer telah memblokir berita, saya tidak tahu apakah itu telah ditemukan? Li Yakin menghela nafas saat dia berbicara. Pacar? Sister Qin, Anda hanya seorang konselor, mengapa Anda begitu peduli dengan orang-orang? Namun, untuk siswa ini, penasaran banget? Jangan pergi untuk menyelamatkan teman sekelas. Zhang Yina berkata dengan curiga. Keduanya keluar ke pintu, masuk ke Beetle, dan melaju dengan cepat ke arah wilayah militer. Setengah jam kemudian, keduanya datang ke depan mulut terowongan dan dihentikan oleh dua penjaga. Siapa yang ada di dalam mobil? Silakan periksa. Seorang prajurit berkata dengan sungguh-sungguh. San kecil, ini aku akan menemui kakekku. Zhang Yina menjulurkan kepalanya keluar dari mobil dan berkata kepada prajurit yang berbicara. Oh, ini Nona, kamu bisa pergi. Zhang San berkata sambil tersenyum. Keduanya berjalan melalui terowongan dan datang ke Zhang Guohao, tempat dia tinggal. Ketika keduanya masuk ke dalam, mereka tidak melihat Zhang Guohao. Jadi, tanyakan kepada salah satu penjaga di pintu. Empat kecil, apakah kamu tahu kemana kakekku pergi? Zhang Yina melihat ke sisi pintu, dan seorang penjaga yang rapi berkata, WTTN, Nona laporan, kepala ada di sana. Li Si menunjuk ke arah batu besar tempat Hua Feng biasanya duduk. Zhang Yina dan Li Yakin melihat ke arah yang mereka tunjuk, dan benar saja, mereka melihat seorang lelaki tua duduk di atas batu, sementara perahu kanan di sebelahnya melihat sekeliling dengan waspada. Saudari Qin, kakekku ada di sana. Zhang Yina berkata sambil menarik Li Yakin dan berlari ke arah Zhang Guohao. Kakek, di sini sangat berangin, apa yang kamu lakukan duduk di sini? Angin laut terus bertiup, meniup rambut perak Leslie Cheung dan pikirannya. Ini baru siang, tapi saya tidak tahu mengapa. Hari mulai gelap. Kapal-kapal laut, seolah-olah tidak ada apa-apa. Nana, ini. Zhang Guohao berkata dengan ramah. Kakek, aku di sini bersama Sister Qin. Zhang Yina menarik Zhang Guohao, yang sedang duduk di atas batu. Kakek Zhang, apakah ada berita tentang Hua Feng sekarang? Li Yakin berkata dengan cemas. Apakah kamu mengenalnya? Zhang Guohao memandang Li Yakin dengan curiga. Saya penasihatnya. Li Yakin berkata dengan tenang, tetapi ketika dia melihat wajahnya, dia tahu bahwa dia sangat gugup sekarang. Tidak, semakin sulit untuk ditemukan sekarang. Area pencarian sekarang telah diperluas hingga jangkauan 10 km. Kakek, ayo kembali dan tunggu kabar. Di sini berangin. Zhang Yina sangat bingung mengapa kakeknya duduk di sini. Setelah mereka berempat kembali ke kediaman Zhang Guohao, mereka semua duduk bosan. Pinggiran barat daya Tokyo, Jepang. Banyak orang tidak menyangka bahwa bangunan yang terlihat mirip dengan warga sipil sebenarnya adalah kantor militer Jepang. Seorang lelaki tua berambut perak, mengenakan seragam samurai Jepang, mengenakan kacamata baca hitam, tingginya hanya sekitar 1,65 meter, mengenakan seragam samurai Jepang, dan sedang melihat laporan yang baru saja dilaporkan. Daerah militer Tenggara Cina mengirim 10 kapal perusak, mulai pukul 7 pagi, dan mencari di mana-mana tanpa henti. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah mereka menemukan rahasia Jepang? Atau apa yang akan dilakukan lelaki tua itu? Tojo Ishii berpikir sambil melihat laporan di tangannya. Laporkan, Jenderal Tojo, 10 mil laut dari pencarian yang diperluas di Tiongkok. Seorang tentara Jepang berkata dengan hormat. Terus mengamati, jika ruang lingkup pencarian di Cina diperluas hingga 40 mil laut, perintahkan agar ekspedisi Jepang di Laut Cina Timur dikembalikan sementara ke Laut Jepang. Kirim pesanan rahasia ke nomor 2 dan minta dia untuk mencari tahu apa yang terjadi di Shanghai. Iya, Tojo General, saya akan pergi dan memesannya segera. Setelah tentara Jepang itu berkata dengan hormat, dia keluar dari kamar Tojo Ishii. 60 tahun yang lalu, Kerajaan Jepang besar kalah dari negara Cina karena kesalahan ayah saya dalam mengobarkan perang melawan Amerika Serikat. 60 tahun kemudian, saya harus membuat Kekaisaran Jepang besar mewujudkan tugas bidang kemakmuran Asia Timur. Tojo Ishii berpikir sambil melihat potret Kaisar Jepang. Hah? Apa itu? Zhang Yina menemukan kamera di desktop. Zhang Yina tidak tahu bahwa mesin ini adalah perekaman gambar monitor militer. Dan gambar di dalamnya adalah semua gambar kehidupan Hua Feng dalam setengah bulan terakhir, dan ada gambar Hua Feng di asrama, ada gambar Hua Feng dalam pelatihan militer,
ada gambar Hua Feng bangun di pantai di pagi hari, yang mencatat secara rinci saat Hua Feng memasuki wilayah militer hingga saat Hua Feng tersapu air pasang. Dan setelah Zhang Guohao melihat gambar-gambar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke batu besar tempat Hua Feng duduk dan duduk. Bagaimana kabarnya? Bagaimana dia bisa dengan Fat You? Saya tidak berharap dia bermain game juga, jadi Ju Tou dan Yo Fatsi pasti mengejarinya dengan buruk. Ternyata dia tersapu air pasang. Awalnya, Zhang Yina melihat gambar Hua Feng dan tersenyum bahagia. Ketika dia melihat bahwa Hua Feng tersapu oleh air pasang untuk menyelamatkan gadis itu, Zhang Yina tidak bisa menahan tangis. Li Yakin, yang duduk di samping, menatap ekspresi Zhang Yina dengan aneh. Mengapa dia menangis ketika dia masih tersenyum? Nana, kenapa kamu menangis? Saudari Qin, kamu, lihat sendiri. Zhang Yina menangis saat dia menyerahkan mesin itu kepada Li Yakin. Li Yakin mengambil mesin itu dengan rasa ingin tahu, dan ketika dia selesai membaca gambar di dalamnya, dia tidak bisa menahan tangis. Keduanya menangis dan menangis, jadi mereka saling berpelukan dan menangis. Melihat kedua wanita cantik itu menangis begitu sedih, bahkan orang yang keras hati pun tidak tahan. Nana, apakah kamu juga mengenal Hua Feng? Ketika keduanya berhenti menangis, Li Yakin menatap Zhang Yina dengan aneh dan bertanya. Namun, Li Yakin merasa sedikit aneh di beberapa tempat. Zhang Yina mengangguk. Hua Feng, kamu harus kembali dengan selamat. Zhang Yina berdoa dalam hati.